Bismillah, saya mau unbox dan kupas fitur salah satu watch dari Honor, namanya Honor Choice Watch 2i. Kalau ada choice-nya, Honor Choice itu biasanya dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah Honor ya, nggak langsung sama Honor-nya. Jadi ada ekosistemnya Honor lah yang mengerjakan. Tadi saya udah coba cari aplikasi Honor Connect di Play Store, nggak ada, adanya Honor Health, jadi saya install itu dulu. Ini garansi resmi karena sudah diimpor oleh PT Honor Technologies Indonesia. Warna hitam dan penampakannya mirip dengan Apple Watch ya. Saya kasih bocoran di awal. Dengan layar 1,8 inci, 1,85 inci tepatnya AMOLED, punya Bluetooth call juga, serta ada all day health monitoring. Nah, kalau kamu cari di marketplace, ini ada yang jual mungkin beberapa seller aja di harga 1,2 juta. Tergolong mahal karena untuk harga segitu harusnya dapat Honor Watch Active ya, yang bulat atau bundar. Kalau ini kebetulan saya nemu satu seller yang jual jauh di bawah harga itu, jadi saya coba aja beli jajan buat menjajal apa aja fiturnya. Ini dapat dock charge-nya seperti ini, pogo pin magnetik seperti biasa dengan colokan USB Type E. Ini ada safety information, kemudian juga ada kartu garansi Honor Choice, jadi betul ya, garansi resmi Indonesia. Kartu garansinya bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah Quick Start Guide. Kita buka sedikit saja. Harus pairing dengan Honor Health ya. Jadi bacanya Honor, bukan Honor. H-nya nggak dibaca kayak di hour kan. Kemudian kita segera lepaskan stiker pelindung layarnya 1,85 inci. Oh, ada screen protector, mika tipis tapi bubble. Jadi saya akan lepas deh si screen protectornya untuk video unboxing ini. Ini kayak hydrogel yang sudah terpasang. Sisi kanan penampakannya ada sebuah lubang mikrofon, tombol fisik buat shortcut, dan ini ada rotary atau dial atau crown. Bisa diputar, ada kerasa step-stepnya. Kita coba tekan dan tahan buat menyalakan watch ini. Watchnya rounded rectangle ya, kotak dengan tepian membulat, dan layarnya 2.5D. Kemudian di sisi kiri hanya ada, loudspeaker ya, di sisi bawah. Saya tuh rada aneh sebetulnya kenapa loudspeaker dari smartwatch pada ditempatin mengarah ke bawah. Apa biar nggak terlalu kencang? Apa gimana? Karena sering ketutup. Pas lagi olahraga aja sering nggak kedengaran suara rekap dari lari atau yang sudah dilakukan ya, lap-nya. Ini strapnya warna hitam, agak glossy, sleek, lentur banget. Feelsnya tidak terlalu premium, tapi juga tidak murahan sama sekali. Oke, cuma kerasa tipis ya si strapnya. Yang penting saya suka karena setelah bakal ada lubang. Jadi nanti kelebihan sisa dari strapnya dimasukkan kembali ke dalam ya. Tidak menjuntai. Yuk kita pilih bahasa dulu. Dan kita login dulu Honor Health-nya ya. Kabar baik teman-teman buat yang suka sharing datanya ke Strava sudah bisa ya di Honor Health sekarang. Kemarin waktu saya nyoba Honor Watch Fit belum bisa. Yuk sekarang kita coba tambahkan device baru. Oke, hasil scanning sudah muncul sekarang. Kalau kamu nggak nemu, nanti ada proses add manual ya. Tapi yang jelas buat pairing ada konfirmasi dari user di smartwatch-nya bagus. Dan kamu pairing Bluetooth-nya di smartphone biar bisa terima Bluetooth call-nya ya. Jadi kalau ada telepon masuk ke smartphone, nanti dapat forward ke smartwatch-nya, bisa diangkat dari smartwatch dan bisa dipakai sebagai headset atau handsfree. Saya akan pakai di kiri. Oke, sekarang kita masuk ke home screen dari watch face si Honor Choice Watch 2i ini. Kalau di swipe dari bawah ke atas, muncul control center atau togglesnya seperti ini. Yang pertama pengen saya cek adalah apakah ada auto brightness. Sepertinya tidak, tapi nanti kita cek di menunya. Saya turunkan dulu brightness-nya biar nggak berlebihan di kamera saya. Kalau swipe dari bawah ke atas, notif atau pesan ya. Kiri ke kanan ada semacam shortcut. Ada dashboard-nya juga lah ya. Ada weather, music, dan beberapa shortcut ke aplikasi yang bisa di-custom. Ini urutannya. Dan kalau mau ditambah juga bisa, tapi kayaknya harus ada yang dikurangin dulu deh. Tuh, kalau udah ada yang dikurangi, tadi udah penuh kayaknya. Jadi harus kurangin dulu, baru setelah itu tambahkan beberapa hal yang lain. Misalkan kalau kamu mau nambahin timer ke situ, oke. Nanti kalau mau diubah urutannya, kamu tinggal tap-tap yang panah di sini. Saya paling sering pakai timer kalau pertama rebus telur, kedua nunggu waktu setelah tambal gigi ya. Suka dihitung 5 menit kan.
baru boleh dilepas kapasnya. Kalau di swipe dari kanan ke kiri, ini ada widget atau card-nya. Oke, SpO2, heart rate, ada semua, sleep juga ada. Mentok di situ dan apakah bisa diedit? Bisa. Kamu tap dan tahan aja di salah satu card-nya. Kamu bisa urutkan seperti itu. Dan masih bisa ditambahkan ya, buat music control sama weather. Kalau ditekan tombol crown-nya ini, dia masuk ke watch face atau home screen. Kalau di watch face, di scroll, tidak terjadi apa-apa. Kalau tekan tombol yang kanan bawah, yes, ini adalah tombol shortcut buat masuk ke mode exercise ya, seperti biasa. Oke, untuk GPS, dia pakai GPS-nya smartphone. Karena Bluetooth-nya disconnected, jadi tidak bisa ambil data GPS-nya. Oke, memang di kemasannya tidak disebutkan dia punya GPS ya. Jadi kalau kamu mau lari, bisa ke-track lokasinya, harus membawa smartphone juga buat positioning-nya. Kalau buat indooran bisa langsung saja. Kemudian kita akan lihat lagi, kalau di tap 2 kali atau tekan 2 kali, tidak terjadi apa-apa, masih masuk ke mode exercise. Kalau tekan dan tahan, oke, juga sama ya, shortcut-nya hanya bisa ditekan 1 kali si tombolnya buat masuk ke mode exercise. Mungkin nanti bisa diubah. Kalau tekan tombol ini, dia masuk ke menu lengkapnya, tekan lagi keluar. Dan kalau tekan dan tahan, apakah muncul power menu? Yes, power menu buat restart dan power off ya. Tekan lagi buat back, dan kita segera masuk ke menu lengkapnya, yang tipenya dashboard kayak gini. Karena saya baru pertama pakai, jadi mendingan menunya kita pakai, oh jangan honeycomb, barusan namanya honeycomb ya, bukan dashboard. Kita pakai list, biar ada judul tiap menunya. Ada exercise, exercise record, activity record ini yang harian, exercise record yang per sesi ya. Heart rate, SpO2, sleep, stress, measurement. Oh ini various health indicator, jadi semuanya diukur sekali jalan. Ada dial buat telepon, favorit, kontak, call history, weather, breathing, music control. Ini tidak ada storage, jadi hanya buat remote music atau media player yang ada di smartphone. Pengingat waktu minum juga ada, alarm, stopwatch, timer, kalkulator ada, kalender ada, flashlight-nya pakai layar. Bisa di back dengan swipe dari kiri ke kanan ya, atau kiri ke tengah layar. Dan find phone, oh Bluetooth-nya masih disconnect dibilangnya ya. Nanti kita cek lagi koneksinya. Kemudian di setting ada watch face dan home screen, ada always on display-nya juga. Kemudian bisa pakai schedule, dan bisa pilih ya. Bisa pilih follow watch face atau ada yang defaultnya. Kalau si watch face-nya nggak punya always on display, dia bisa pilih mau yang pointer atau jarum atau yang digital. Oke, kita pilih satu dan kembali ke watch face. Kemudian ada pengaturan sound and vibration. Dia punya loudspeaker jadi bisa berbunyi juga. Kemudian ada preference yang tadi ya, workout setting, ada auto recognize. Dia mengenali kalau beberapa olahraga kayak walking, running, cycling, elliptical workout, and rowing. Mendayung. Oke, mantap. Dan kalau di workout bisa di-set juga always on display-nya menyala pas workout. Itu bisa ya. Nah, down button ini bisa di-set nih shortcut-nya tadi kan ke exercise. Kalau kamu butuh buat yang lain juga bisa, tapi kalau saya sih udah ke exercise aja. Custom cards ini yang tadi di swipe dari kanan ke kiri di watch face ya. Kemudian where, ini bisa disetting, dipakainya di kiri atau kanan biar lebih akurat. Pas ngangkat tangan buat raise to wake dan juga pengukuran langkahnya ya. Sisanya ada power saving mode, SOS call, system and update, firmware update, connect new phone, factory reset, ada di sini semua. Ini entah kenapa Bluetooth-nya disconnect ya, padahal tadinya masih masih nyambung sebelumnya. Tapi ya sudah, ada user guide dan about. Oke. Sudah semua menunya, tinggal kita cek watch face-nya aja. Bawaannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Yang terakhir yang foto. Saya bakal pakai yang putih dulu biar apa? Biar kelihatan bezel-nya. Segini sih tebal, bahkan untuk ukuran watch face, smartwatch. Tapi ya nggak bisa protes juga ya. Kebanyakan smartwatch kayak gini kok bezelnya. Terutama yang level harganya terjangkau. Saya akan pakai di pergelangan tangan saya dulu, biar menunjukkan ukurannya. Saat ini saya masih pakai Amazfit Active 2 yang round ya. Bukan yang premium. Yang premium pakai kaca safir. Kalau yang biasa pakai kaca yang menurut saya lebih oleophobik, lebih nggak gampang kotor dibandingkan yang safir ya.
Kita tutup. Oke, ada cover to sleep juga. Raise to wake-nya oke. Cukup ini ya, responsif ya. Cover to sleep dan raise to wake. Ya, segitu sih responsif, tidak ada masalah. Cuma satu yang belum saya cek apakah iya betul tidak ada auto brightness ya. Itu paling yang disayangkan karena buat saya itu penting. Kalau lagi keluar rumah jadinya nggak usah ngeset brightness-nya lagi, udah otomatis. Meskipun diterik harusnya dia bisa naikin sendiri ya. Ini ada beberapa yang lucu. Ini semua kategori digabung, jadi lumayan banyak. Kalau kamu scroll ke bawah masih loading lagi, loading lagi. Kita coba yang ini ya. Biar layarnya full, ini 801 KB. Downloading. Installing. Oh, cepat installingnya. Langsung muncul. Lumayan instan ya. Ganti watch face-nya. Dan warnanya keren sih, hidup. Teman-teman bisa lihat. Ya, kayak gitu. Walaupun desainnya sekali lagi Apple Watch banget. Kemudian yang mau saya cek adalah menu-menu lain di aplikasi Honor Health ini. Ada weather, dia bisa pakai temperatur Celsius dan Fahrenheit. Notification buat kesehatan. Ini kalau kelamaan duduk, blood oxygen bisa auto by interval dicek terus. Stress detection juga ada, heart rate sudah menyala, continuous. Kemudian music. Ini hanya bisa kontrol phone music ya, atau media player di smartphone. Dia tidak punya storage sekali lagi. Tapi saya nggak kasih permissionnya barusan, karena buat ngetes aja ini. Ini alarm bisa ditambahkan dari sini. Kemudian kontak, tambahkan dari sini juga yang sering kamu hubungi. Jangan semuanya kontak, karena banyak banget kan kontak di smartphone. Nanti kepenuhan storage-nya. Dan notification seperti biasa juga harus minta permission dulu ya. Walaupun dia ini bisa ngebaca daftar aplikasi yang ada di smartphone ini juga nih, si Honor Health ini ya. Lalu find device, bunyi. Sip. Device setting cuma 2 tadi, dan ada firmware update. Saya mau ngecek dulu. Sudah up to date? Ya, Honor Choice ini sekali lagi, ingat kalau ada tulisan choice-nya, biasanya produk dari perusahaan sister company-nya Honor atau yang berada di ekosistem di bawahnya Honor ya. Mereka punya produk bagus, sama Honor di branding dan dijualkan. Kadang-kadang TWS Honor juga kan ada yang Honor Choice ya. Honor Choice Earbuds. Ini juga sama watch-nya. Buat kamu yang pengen watch dengan layar AMOLED, bisa Bluetooth calling, ini udah lumayan. Meskipun, sekali lagi, saya ngecek di marketplace yang jual hanya ada sekitar 2 seller ya. Tempat saya beli ini udah nggak jual lagi. Setelah tahu fiturnya, belum bisa gantiin Amazfit Active 2 saya yang harganya di sekitar 1,6 juta ya. Yang biasa, bukan yang premium. Kalau ini 1,2, mendingan kamu ambil Amazfit Bip 6 saja. Tapi kalau kayak saya dapatnya di ratusan ribu, jauh di bawah 1 juta, lumayan juga sih. Kalau butuh watch buat forward notifikasi, ngerekam kegiatan lari tanpa GPS ya. Kemudian punya tampilan kotak yang juga lumayan klasik dan minimalis ya. Walaupun mungkin dari jauh kelihatan kayak lagi pakai Apple Watch. Tapi UI-nya beda kok dari Apple Watch ya. Kalau build quality ini lumayan aja. Build-nya plastik, bodinya. Layarnya pasti kaca sih, sudah AMOLED. Kemudian bisa punya always on display juga. Dan kelebihan lainnya apa ya? Fitur-fitur esensial semua yang ada ya. Kayaknya di Smart Band juga udah ke cover fiturnya. Kalau teman-teman tertarik dengan watch ini, silakan cek produk yang muncul atau link deskripsi. Kalau nyari second-hand bekas saya unboxing juga bakal ada linknya di situ. Atau DM aja di IG kalau mau direct biar nggak kena potongan marketplace ya. Sip, itu dia Honor Watch 2i, 2i. Sip, hatur nuhun untuk perhatiannya sudah menonton video ini sampai di sini. Ini dia watch face yang tadi saya install. Sudah cukup ya unboxing dan kupas fiturnya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.